Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mari kita awali dulu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, salat subuh berjamaah yang kita rangkai dengan mengikuti taklim yang kita selenggarakan secara rutin ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan sebuah tema yang berikutnya, yaitu tentang sholat Jum'ah dan permasalahannya. Sekali lagi, tema kita adalah sholat Jumat dan permasalahannya. Barangkali pembahasan ini tidak cukup untuk satu kali pertemuan, bisa nanti kita lanjutkan kembali setelah Idul Fitri insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin berangkat lebih dulu untuk memaknai apa arti Jum'ah itu sendiri. Memang ada kalanya sebagian ulama membaca Jum'ah ada yang membacanya Jum'ah, mimnya disukunkan, Pak. Ada juga yang membaca Jum'ah, mimnya didomahkan. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat, yang kedua ini memang tertulis di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, bukan jum'ati. Ya, melainkan jumu'ati, yaitu mimnya didomahkan. Secara bacaan memang tidak dipermasalahkan, Pak, secara bacaan tidak dipermasalahkan dalam masalah kita membaca karena berkaitan dengan istilah lahjah. Lahjah itu artinya logat. Logat kebiasaan masyarakat Arab, ada yang memang membacanya Jumu'ah, ada juga yang membacanya Jum'ah dengan mim yang disukunkan atau dimatikan. Kalau kita menyebutnya Jum'ah, bukannya Jumu'ah. Nah, apa arti letterlock dari kata Jum'ah ini? Kata Jum'ah itu berasal dari kata huruf akar, katanya adalah jim, mim, dan ain. Yang kalau kita terjemahkan adalah berhimpun atau berkumpul. Jadi hari Jumat itu artinya adalah hari berkumpul. Apa yang berkumpul di sini, Bapak dan Ibu sekalian? Oleh sebagian ahli bahasa, pengertiannya berkumpul adalah berkumpulnya segala kebaikan, semua kebaikan.
ada di hari Jumat. Sehingga hadis Nabi yang sering kita dengar seperti hari Jumat itu adalah sebagai hari Sayyidul Ayyam, yaitu penghulunya hari. Bahkan kalau dibandingkan lagi ada sebuah hadis yang mengatakan lagi hari Jumat itu juga lebih istimewa dibandingkan dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ada yang menerangkan seperti demikian. Jadi hari Jumat adalah hari berkumpulnya kebaikan-kebaikan dan disebut sebagai hari rayanya umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kita membahas tentang sholat Jumat dan permasalahannya ini, paling tidak di sini saya akan membahas ada 4 pokok bahasan, Pak. Ada 4 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah kepada siapa sih sebetulnya kewajiban orang yang melaksanakan sholat Jumat itu, kepada siapa? Nah, ini nanti berkaitan dengan masalah persyaratan-persyaratan, Pak. Baik persyaratan yang berkaitan dengan orangnya maupun persyaratan-persyaratan di luar orangnya, yaitu berkaitan dengan masalah waktu dilaksanakannya sholat Jumat itu sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan ini di kalangan para ulama nanti menjadi perdebatan, menjadi pembahasan ikhtilaf di kalangan para ulama itu sendiri. Itu poin pertama, Pak. Poin kedua seperti yang saya katakan tadi juga, yaitu berkaitan dengan persyaratan-persyaratannya. Ya, nah persyaratan-persyaratan ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu, berbeda antara rukun ya Pak ya. Syarat dengan rukun itu berbeda. Itu sudah pernah kita jelaskan. Syarat itu artinya perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan di luar kita sebelum melakukannya. Sedangkan rukun itu pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan ada di dalam pekerjaan itu. Jadi itu perbedaan-perbedaannya, ya. Sehingga baik persyaratan maupun rukun ini di dalam kita melaksanakan suatu ibadah sangat mutlak untuk kita penuhi. Karena biar bagaimanapun harus dipenuhi lebih dulu persyaratan dan rukunnya untuk diterima ibadah-ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan lagi nanti dengan rukun-rukun sholat Jumat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berbagai hukum yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, ini pembahasan-pembahasan ini sekali lagi yang saya sudah sebutkan tadi 4 poin, tidak terlepas adanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, Bapak sekalian, poin pertama yang ingin kita bahas yaitu kewajiban, atau saya katakan tadi, kepada siapa kewajiban itu terpikul untuk melaksanakan sholat Jumat. Kepada siapa? Nah Bapak sekalian, kalau kita merujuk sebuah ayat lebih dulu, surat Al-Jumu'ah tadi, ya, di ayat ke-9 yang saya sudah baca tadi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala macam jual beli. Hal-hal yang berkaitan kita mencari nafkah, maka itu harus ditinggalkan. Para fuqaha atau mereka yang ahli fikih berpendapat berdasarkan ayat ini, maka salat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Harus. Nah, cuman pertanyaannya yang saya katakan tadi, kepada siapa kewajiban itu, yang apa? Yang bagaimana kewajiban itu dipikulkan?
oleh seseorang misalnya. Nah, itu menjadi bahasan berikutnya lagi. Itu satu ayat. Kemudian para ulama menambahkan bahwa hukum sholat Jumat itu wajib berdasarkan hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ahimul jumu'at aw la yahtimannallahu ala qulubihim. Hendaklah suatu kaum, kata Rasulullah, tidak melakukan untuk menghentikan ketika Jumat itu sudah dipanggil. Tidak menghentikan, artinya tidak melaksanakan Jumat, bukan berarti begitu. Artinya kalau sudah dipanggil, lakukan sholat Jumat itu. Kalau tidak, kata Rasulullah SAW, aula yahtimannallah. Kalau kamu tidak melakukan sholat Jumat, niscaya Allah akan mengkhatam, menutup ala qulubihim, hati mereka. Jadi orang-orang yang tidak melakukan sholat Jumat, hati mereka akan ditutup. Nah, berdasarkan dua dalil ini, saya katakan tadi Bapak dan Ibu sekalian, para fuqaha berpendapat hukumnya wajib untuk dilaksanakan sholat Jumat tersebut. Nah, kemudian dalam masalah ini timbul pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana ketika hadis-hadis itu bermunculan lagi, Pak? Bermunculan lagi terhadap 4 atau 5 orang yang diberikan dispensasi atau keringanan untuk tidak melakukan Jumat. Siapa saja mereka yang diberikan dispensasi atau rukhsah untuk tidak melakukan Jumat itu? Yang pertama adalah jelas anak kecil. Yang kedua jelas adalah seorang budak, abdun mamlukun, seorang budak. Tadi as-sobiyu, anak kecil, dan yang kedua abdun mamlukun. Yang ketiganya adalah perempuan. Dan yang keempatnya adalah mereka yang musafir, melakukan perjalanan. Nah, jadi 4 orang ini atau 4 kelompok orang ini, merekalah orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan Jumat itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka hadis ini oleh sebagian ulama fikih lagi mengatakan sebagai pengecualian, tidak ada hukum wajib buat mereka. Tidak ada hukum wajib buat mereka. Nah, termasuk juga adalah perempuan. Kenapa perempuan itu juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat? Wajib ya Pak ya, dalam tanda petik sekali lagi di sini. Karena perempuan itu disibukkan jam-jam waktu sholat Jumat itu untuk berada di dapur. Untuk memasak, untuk mempersiapkan masakan-masakan. Maka dari situlah Nabi SAW memberikan keringanan tidak melakukan Jumat bagi perempuan. Nah, tetapi sebagian ulama lagi mengatakan lagi, Pak, bukan berarti perempuan itu dilarang untuk melakukan Jumat. Itu harus kita bedakan. Ya, kalau yang namanya dilarang, berarti memang nggak boleh perempuan itu melaksanakan sholat Jumat. Tapi artinya bila mana kesempatan itu disediakan oleh DKM, masjid, pengurus masjid, khusus untuk adanya perempuan melaksanakan sholat Jumat, bagi perempuan itu dipersilakan untuk mengikutinya. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita lihat misalnya kayak di Istiqlal juga itu ada kesempatan buat perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya juga ada kesempatan buat perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kenapa mereka beralasan lagi? Karena kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di surat Jum'ah ayat 9 itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata amanunya ini, walaupun ini Pak,
domirnya atau kata ganti orangnya adalah laki-laki, tapi ini juga pengertiannya adalah umum, bisa digunakan juga untuk perempuan. Seperti apa contohnya Pak? Seperti ayat yang menjelaskan tentang perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Digunakan kata-kata amanu. Hai orang-orang yang beriman. Walaupun ayat ini sekali lagi domir atau kata ganti orang yang diseru menurut bahasa Arab itu menunjukkan adalah mereka laki-laki, bukan mereka perempuan. Nah, jadi dari masalah-masalah seperti ini, permasalahan itu memang timbul seperti demikian. Jadi tidak tertutup kemungkinan sekali lagi di dalam masalah ini bahwa yang namanya perempuan itu diberikan kesempatan untuk sholat Jumat bila mana memang pengurus DKM menyediakan tempat untuk perempuan. Jadi tidak dilarang ya oleh sebagian ulama seperti tadi. Jadi pengecualian sekali lagi dalam masalah ini atau pemberian rukhsah kepada perempuan tadi itu hanya sekedar katakanlah menghormati kepada hak-hak perempuan dalam konteks tidak melakukan sholat Jumat karena disibukkan di dapur untuk mempersiapkan makanan itu sendiri. Nah, itu permasalahannya yang terjadi ya. Kemudian juga Pak, tadi kalau saya nyebutkan 4, saya ulangi ya Pak ya, anak kecil, budak, perempuan, musafir, apa satu lagi Pak? Dia dalam hadis yang lain, yaitu orang sakit, al-marid. Nah, bagaimana orang sakit itu sendiri? Selama sakitnya memang masih bisa sekali lagi Pak, agak-agak ringan lah sakitnya. Kita katakan seperti demikian. Maka sebagian ulama pun untuk apa? Untuk mewajibkan kepada orang yang sakit ini, bila mana sakitnya itu ternyata masih ringan, masih bisa sanggup berjalan, masih bisa sanggup untuk berdiri, misalnya ketika sholatnya, atau tidak bisa berdiri kemudian dia bisa duduk, artinya selama dia masih bisa hadir di masjid, ya itu dipersilahkan. Jadi itu nanti di situ mengukur itu berat atau ringannya sakit yang diderita oleh seseorang tadi. Nah, jadi dari upaya-upaya yang seperti ini kita sebutkan lagi bahwa hal yang seperti kita katakan adalah berkaitan dengan masalah kewajiban itu kepada siapa. Itu yang harus kita pahami kembali. Nah, Bapak sekalian, kemudian yang berikutnya yang kita harus pahami kembali Pak, apa yang menjadi persyaratan di dalam sholat Jumat ini? Persyaratannya. Yang pertama kita lihat dulu dari sisi waktunya. Apakah sholat Jumat itu waktunya disamakan dengan sholat zuhur? Itu pertanyaannya Pak. Memang sebagian ulama, mayoritas ulama, jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih, persyaratan untuk dilaksanakannya sholat Jumat itu ketika waktunya sudah masuk, yaitu ketika sudah tergelincir matahari. Ketika sudah tergelincir matahari. Tapi jangan langsung kita pahami seperti itu Pak. Karena ada pendapat lain Pak. Ya, ada pendapat lain sekali lagi. Seperti yang dikemukakan juga oleh Imam Malik. Boleh saja sebelum matahari tergelincir itu sholat Jumat itu dilaksanakan. Pendapatnya Imam Malik demikian. Berdasarkan apa nanti dia mengatakan seperti begitu? Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini adalah hadis dari sahabat Sahal bin Sa'id. Dia pernah mengatakan, "Ma kunna nataghadda ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala naqilu illa ba'dal Jum'ah." Kata sahabat Sahal bahwa tidaklah kami ini makan
di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam kaitan ini sesudah Jumat. Nah, dalam masalah ini Bapak sekalian, Nabi tidak secara langsung untuk menyebutkan bahwa sholat Jumat itu harus tergelincir. Dalam melihat hadis yang satu ini saya katakan tadi. Sehingga dalam masalah ini berarti sholat Jumat dulu sebelum tergelincir baru makan. Kalau melihat hadis ini, dipahaminya oleh para ulama seperti itu. Tapi ketika hadis ini dipahami demikian, tadi saya katakan lagi bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai alasan, sebagai argumen untuk menetapkan adanya waktu sholat Jumat untuk dilaksanakan. Itu tidak menerangkan seperti itu hadis ini. Hadis ini sifatnya soal makannya, bukan soal sholat atau waktu sholat Jumatnya. Dibantah oleh sebagian ulama seperti demikian dalam perdebatan-perdebatannya. Maka mayoritas akhirnya Pak, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya sholat Jumat itu waktunya sama seperti sholat zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Jadi kalau matahari sudah tergelincir, berarti waktu sholat Jumat itu masuk waktunya. Sampai kapan waktu sholat Jumat itu Pak? Sampai menjelang asar. Jadi misalnya Pak, misal ini contoh saya katakan. Kalau salat Jumat itu dilakukan ada 2 atau 3 gelombang. Ada 2 atau 3 gelombang. Gelombang pertama atau kelompok pertama di saat matahari tergelincir. Bla 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 selesai katakanlah. Karena waktu itu jamaahnya membludak, sangat membludak. Dalam konteks yang seperti ini akhirnya dibikin lagi gelombang kedua atau kelompok kedua. Apakah sah atau tidak? Sah. Karena waktunya memang belum habis. Ya, termasuk mau dibikin lagi nih. Sampai akhirnya jam 1:30 mau dibikin kelompok yang ketiga misalnya. Apakah sah sholat Jumatnya? Sah. Karena waktu Jumat itu sampai asar disamakan dengan waktu sholat zuhur. Nah, seperti itu kalau kita ingin mengatakan berkaitan dengan masalah waktu tersebut. Nah, jadi bagi kita sekali lagi dalam permasalahan seperti ini jelas kita ambil yang mayoritas tentunya Pak ya. Artinya yang mayoritas itu yaitu waktunya adalah waktu di sholat zuhur. Nah, Bapak sekalian, menyinggung masalah-masalah yang berkaitan dengan azan Pak. Betul di dalam hadis-hadis Nabi sebagai amalan dari Rasulullah SAW, termasuk sampai kepada khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang namanya azan Jumat itu cuma sekali. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa Umar bin Khattab, itu menerangkan yang namanya azan Jumat itu cuma 1 kali dilaksanakan. Lalu bagaimana kita melihat ada orang yang melaksanakan azannya itu sampai 2 kali di dalam masjid lagi? Nah, kata mereka, saya mengikuti perbuatan Utsman di masa Utsman bin Affan pada saat itu. Nah, perlu diketahui lagi Pak, kenapa Utsman bin Affan itu mengambil kebijakan melakukan azan yang pertama lebih dulu sebelum waktunya sholat Jumat, yaitu di waktu tergelincir. Utsman pada saat itu ingin mengingatkan kaum muslimin nanti terlalu sibuk ketika dia berjualan, ketika dia melakukan sesuatu itu, akhirnya lupa dengan waktu Jumat. Lalu dilaksanakanlah masalah azan yang pertama itu. Nah, tapi sekali lagi itu di pasar. Lalu bagaimana kalau kita melakukan dua azan, 2 kali azan di dalam masjid?
dalam konteks yang seperti ini berbeda pendapat di dalam menempatkan Pak, apakah ada qobliyah Jumat? Ini pertanyaannya Pak. Jadi mereka atau katakanlah khususnya warga Nahdiyin yang melaksanakan azan 2 kali di masjid, kenapa mereka mengambil kebijakan seperti ini? Hasil ijtihad yang dia lakukan atau yang mereka lakukan ini karena dia berpikiran bahwa yang namanya azan 2 kali di masjid itu ada qobliyah Jumatnya. Dari mana Pak kita mendapatkan dalil kok sholat Jumat itu ada qobliyahnya? Hadis umum Pak. Bainal adzan wal iqamah as-shalah. Antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Antara azan dan iqamah itu ada sholatnya. Jadi biasanya Pak, masjid yang melaksanakan azan 2 kali itu, katakanlah waktu zuhur hari ini jam 12 tepat, misalnya Pak. Maka jam 12 tepat itulah dilakukan azan pertama. Kemudian diberi kesempatan oleh pengurus masjid untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Dikasih kesempatan. Nah setelah mereka kelihatannya selesai ya Pak ya, barulah azan yang kedua kali berkaitan dengan imam atau khotib itu naik ke atas mimbar mengucapkan salam. Nah, barulah si muazin mengumandangkan azan yang kedua. Nah, jadi kalau juga memang mau seperti begitu, nah itulah pada umumnya masjid-masjid yang kita bilang masjid-masjid Nahdiyin. Pada umumnya mereka melaksanakannya seperti demikian. Tapi bagi mereka Pak, bagi mereka nih sekali lagi, yang tidak meyakini adanya qobliyah Jumat, bagi mereka yang tidak meyakini karena katanya hadis secara khusus itu tidak ada, atau mereka ya. Nah, dalam masalah ini dah azannya 1 kali sebagaimana Rasulullah SAW juga azannya cuma 1 kali. Di zaman Umar juga 1 kali, di zaman Abu Bakar juga 1 kali. Hanya di zaman Utsman saja yang 2 kali. Tapi Bapak sekalian, terus terang saja, kalau kita ingin bertanya Pak, ada nggak orang yang membantah hasil ijtihadnya Utsman Pak? Utsman bin Affan yang melakukan azan 2 kali. Nggak ada yang berani membantah. Menyalahkan sahabat berarti menyalahkan Rasulullah, dan itu hasil ijtihad. Nah kalau dikatakan lagi yang namanya umum Pak, yang saya bilang tadi ada hadis umum bahwa adanya qobliyah Jumat karena memang antara azan dan iqamah itu ada sholatnya dalam masalah ini, maka hadis ini bisa dipakai untuk dijadikan sebagai dalil. Walaupun memang tidak secara khusus ada dalil yang menerangkan, misalnya khusus secara dalil yang menerangkan Pak, sebelum sholat Jumat misalnya ada sholat sunnahnya, nggak ada dalil yang secara khusus seperti begitu. Bahkan kita katakan lagi berdasarkan hadis itu Pak, berdasarkan hadis itu berarti Pak, setiap 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, berarti semuanya ada sholat sunnah qobliyahnya. Walaupun nanti sebagian ulama lagi yang berpandangan lain, kan katanya ada yang disebut sunnah muakkadah, sholat sunnahnya, rawatib muakkadah. Rawatib muakkadah itu ya misalnya seperti secara total 12 rakaat yang kaitannya dengan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyahnya rawatib itu. Kita berikan contoh, 2 rakaat sebelum subuh, ada yang ini juga hadis Pak, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat juga sesudah zuhur. Kalau mau 12, kemudian lagi 2 rakaat sebelum asar, qobliyah asar.
Tapi Bapak jangan menutup kemungkinan, sekali lagi jangan menutup kemungkinan, sesudah zuhur pun ada keterangan hadis sampai 4 rakaat. Dan termasuk sholat sunnah qobliyah asar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, boleh sampai 4 rakaat qobliyah asar. Termasuk qobliyah maghrib, termasuk qobliyah isya. Nah, kaitannya yang 12 tadi ditambah dengan apa, Pak? 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sesudah isya. Ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tapi semuanya itu sekali lagi, ya, kita menggunakan dalil-dalil memang yang secara khusus dan dalil-dalil yang secara umum. Sehingga akhirnya nanti dibagi seperti yang saya bilang tadi. Ada sholat sunnah rawatib muakkadah, dan ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ghairu muakkad itu artinya yang tidak ditekankan oleh agama. Begitu menurut sebagian pendapat para ulama-ulama fikih. Nah, jadi Bapak sekalian, konteksnya di dalam masalah ini memang berkaitan lagi dengan hasil ijtihadnya para ulama, Pak, akhirnya, Pak. Yang mau melaksanakan azan Jumat itu sebanyak 2 kali. Ya tinggal nanti ya tentunya ya pengurus masjid mana yang mau disikapi. Tapi kita sekali lagi dalam konteks yang seperti ini nggak bisa menyalahkan juga. Karena apa yang mereka perbuat itu sekali lagi jelas berdasarkan bukti-bukti atau berdasarkan dalil-dalil, baik apa yang dilakukan oleh Rasulullah maupun juga apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu catatan, Pak, satu catatan. Jangan mempertentangkan pekerjaan atau perbuatan sahabat dengan perbuatan Nabi. Jangan mempertentangkan. Sebab ada orang yang mengatakan lebih bagus mana perbuatan Nabi dengan perbuatan sahabat. Ada orang akan mempertentangkan seakan-akan begitu. Ingat, Pak, hadis Nabi yang lain. Seperti yang pernah saya katakan waktu-waktu yang lalu. Apa? Kata Rasulullah, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat ar-rasyidin, yaitu yang berempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, al-mahdiyyin, karena mereka itu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuki oleh Allah. Ar-rasyidin yang cerdas, al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari permasalahan ini sekali lagi disinilah sikap kita untuk legowo, ya, kita berlapang dada menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga semuanya ini sekali lagi bukan tidak berdasarkan dalil, namun berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu kembali kepada kita untuk menyikapinya dengan sikap legowo. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks yang seperti ini jelas bagi kita bahwa hal-hal berkaitan dengan Jumat itu sendiri memang terjadi perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf di kalangan para ulama. Demikian saya kira untuk kita pahami yang sedikit ini, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Baik, mari Pak kita gunakan barangkali untuk berdiskusi, ya, kita tukar pikiran. Disilahkan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Jadi bagi yang tidak berjumat memang jelas sholat itu masih tetap menjadi kewajiban. Lalu apa kewajibannya? Ya adalah sholat zuhur itu sendiri kewajibannya. Bagi kita barangkali yang dalam keadaan musafir misalnya atau sakit, saya katakan tadi, tetap sholatnya adalah sholat zuhur. Nah demikian juga perempuan tetap sholatnya adalah sholat sholat zuhur. Nah nanti Pak, pembahasan tersendiri belum saya sampaikan sebetulnya berkaitan dengan persyaratan. Berapa persyaratan orang untuk bisa disebut berjamaah? Itu jadi perdebatan lagi nanti. Apakah berdua atau bertiga orang, ada imam, ada makmum, maka persyaratan ini sah untuk dilakukan sholat Jumat? Itu pertanyaan, itu ada pembahasan tersendiri. Nah jadi kita kembali lagi, bagaimana untuk perempuan? Ya DKM, kalau saya pengalaman saya ya menghimbau, memberikan penjelasan keterangan kepada jamaah muslim di sekitar masjid. Kalau memang mereka mau, himbau saja, sekali, 2 kali, 3 kali, kebetulan memang tidak disambut, tidak direspon ya oleh jamaah kaum muslimin di sekitar masjid ini, ya apa boleh buat. Akhirnya kita tidak menyediakan sholat Jumat bagi perempuan di masjid. Ya himbauan saja dulu Pak sebetulnya, himbauan. Ya kalau kita sudah menghimbau lalu tidak ada responnya ya sudah. Ya seperti itu. Nah kemudian Bapak sekalian, yang keduanya itu berkaitan dengan imam batal. Nah imam batal dalam keadaan sujud, maka lakukan seperti apa yang imam batal dalam keadaan sujud. Yang di belakang imam itu ke depan langsung untuk menggantikan si imam. Dan imam ini memang ya harus keluar untuk tidak lagi menjadikan dirinya sebagai imam, yang si makmum pas di belakangnya ke sana. Makanya nanti dalam hal mengatur shaf ya, maka barisan-barisan yang di depan khususnya di belakang imam itu mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum agama, bagaimana kalau imam itu batal. Ya. Nah, merekalah si makmum-makmum yang di belakang imam inilah yang punya kewajiban untuk menggantikannya. Siapa yang lebih dulu? Maka kalau nggak salah di bulan yang lalu atau di bulan yang lalunya lagi pernah saya singgung, persyaratan imam itu yang pertama adalah kan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang menguasai dan fasih dalam hal membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Itu persyaratannya. Nah, yang kedua, mereka yang lebih mengerti tentang sunnah-sunnah Rasul. Fa'aqdamuhum bis sunnah. Nah, kalau mereka nggak ada lagi, barulah yang ketiganya. Siapa di kalangan kalian itu yang lebih dulu untuk hijrah kepada Islamnya. Artinya yang sadar lebih dulu. Baru yang keempat baru diundi dari sisi usia atau umur. Nah jadi bagaimana cara menggantikannya? Ya imam batal di waktu sujud, ya si makmum itu langsung sujud aja sudah. Iya si imam kan langsung keluar. Langsung keluar artinya tidak melaksanakan sholat tersebut, ya langsunglah. Dia berdiri dulu langsung saja Pak. Apa yang dilakukan oleh si imam seperti begitu, maka ikuti seperti begitu.
Hadis-hadis Nabi pernah saya katakan pada waktu yang lalu, Pak. Wa ma fatakum fattabi'uh. Apa yang sedang dilakukan oleh si imam, fattabi'uh, ikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang kurang dari si imam, ya sempurnakan. Itu praktiknya seperti begitu hadis Nabi SAW. Jadi artinya tidak boleh gerakan makmum itu bertentangan dengan gerakan imam. Tidak boleh. Imam harus ikut. Maka kalau dia keluar dari gerakan imam, berarti dia sudah dinilai tidak berjamaah. Dia munfarid namanya, Pak. Dia sendirian sholatnya. Kalau dia nggak mengikuti gerakan imam. Nah, ini juga berkaitan yang pernah saya katakan dulu, bagi jamaah yang barangkali nggak meyakini tentang adanya kunut. Saya pernah katakan pada waktu yang lalu gitu. Waktu sholat subuh, si imamnya kunut, ada jamaah makmum yang tidak berkunut misalnya. Ini bagaimana? Ya kalau dia nggak ngikutin apa yang dilakukan oleh si imam, ya berarti dia dinilai sudah munfarid. Ya tidak sah, berjamaahnya tidak sah. Sholatnya tetap sah, Pak. Tapi berjamaahnya tidak sah. Karena dia dinilai munfarid. Munfarid itu artinya sendirian. Tidak lagi mengikuti jamaah. Kalau ada yang berkeyakinan seperti begitu. Makanya saya kadang-kadang berpikir lagi begini, Pak. Ini orang imam berkunut, Pak. Tapi ketika si imam itu mengangkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, si makmum diam aja. Diam aja ini karena apakah dia meyakininya nggak mau mengikut tangan, apakah dia meyakini nggak ada kunut. Kalau dia meyakini tidak ada angkat tangan, masih mending. Berarti dia masih meyakini bahwa kunut itu ada. Tapi kalau dia begini, nggak mengangkat tangan, dalam arti dia tidak meyakini adanya kunut, lalu tetap mengikuti imam, itu salah, keliru. Ya, nah itu bagi orang yang katakanlah tidak mau mengangkat tangan, padahal yang namanya berdoa itu yang angkat tangan. Sebagaimana Bapak minta dulu, ya kita kan minta menengadahkan tangan. Pak minta dong Pak, Bu minta dong Bu, kan begitu. Ya ketika kita berdoa juga kan sama. Hadis Nabi yang walaupun memang hadisnya dinilai banyak yang dhaif di situ, idza da'autallah, apabila kamu meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah, maka taruhlah tanganmu itu, kedua tanganmu itu di atas perut. Nah persoalan apakah habis berdoa lagi juga mengusap muka, itu memang jadi masalah lagi, memang betul. Tapi dalam kunut, mayoritas mazhab Syafi'i pun menganggap makruh mengusap mata setelah membaca doa kunut, menganggap makruh. Mayoritas ulama Syafi'i, ya, walaupun ada sebagian lagi yang membolehkan. Nah, jadi ini kaitannya dengan masalah yang Bapak sampaikan tadi dalam mempraktekkan bagaimana kalau makmum itu menggantikan atau makmum itu katakanlah bertentangan dengan gerakan imam. Saya kira itu, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang rukun khutbah. Ini yang saya sering melakukan, mengalami sholat zuhur setelah sholat Jumat. Karena saya menilai rukun khutbahnya nggak ada atau nggak aktif.
Dari Syafi'i ke Hambali atau Hanafi yang penting ada hamdalah atau menyebut nama Allah, jadilah khutbah itu. Itu satu. Yang kedua saya ingin memperjelas yang tadi soal sujud imam yang batal. Nah, saat menggantikan imam badannya itu tentu bukan pada saat sujud, karena gerakan sujud kan terbatas, nggak mungkin kan. Jadi menurut hemat saya, ya setelah sujud dan memungkinkan imam badan itu maju ke depan, sehingga saat berdiri yang memungkinkan itu. Terima kasih. Ya. Jadi ini yang pertama dulu ya Pak ya. Ini memang bagi kita yang tetap menganut mazhabnya Syafi'i, biar bagaimanapun yang namanya khutbah itu memang harus memenuhi rukun khutbah. Itu betul Pak. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i itu sendiri, hasil ulama-ulama pengikut Syafi'iyah akhirnya berijtihad. Apa yang Bapak sampaikan tadi, selesai sholat, dari sholat Jumat itu sendiri, ya dia khutbah lagi, atau sekedar membacakan hal-hal yang bersifat rukun khutbah. Misalnya contoh, kalau si khutbah atau si khatib ini tidak membacakan wasiat takwa, maka pada saat itu yang menggantinya ini membacakan wasiat takwa, sekedar melengkapi atau menyempurnakan dari apa yang tidak dibaca oleh si khatib ini. Termasuk mengenai doa di khutbah yang kedua, yaitu doa istighfar untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu doanya ditekankan di situ, di dalam mazhab Syafi'i itu. Betul. Nah, akhirnya kalau mereka nggak memenuhi seperti begitu, ijtihadnya diambil lagi, yaitu ganti dengan sholat zuhur. Itu memang betul Pak ya. Jadi ini saya kira kembali lagi kepada nanti pengurus DKM Pak. Makanya pengurus DKM itu sebaiknya kalau saya nih punya pendapat, ya menyeleksi khotib-khotib yang kira-kira kompeten nggak kira-kira nih ya, backgroundnya dia jadi khotib itu dari mana gitu. Itu memang paling tidak itu memang harus tahu Pak sebetulnya. Jangan, kan kita banyak Pak, maaf ini sekali lagi maaf Pak, ustadz-ustadz yang background pendidikannya dari umum, dia cuma ngikutin kursus-kursus agama untuk mendalami agama saja secara kulit-kulitnya, dan lalu dia punya kemampuan untuk bisa berbicara sebagai orator misalnya ya, akhirnya dia diangkat menjadi khotib, dia diangkat menjadi ustadz. Memang itu perlu sekali. Dalam konteks yang seperti itu perlu sekali biar bagaimanapun menyeleksi itu. Ya agar tadi, nah di samping itu karena DKM ini harus memberikan penekanan Pak Khotib bahwa di masjid kami ini mayoritas adalah Nahdiyin atau mazhabnya adalah Syafi'i. Itu memang perlu sekali Pak untuk bisa kita lakukan seperti itu. Kalau untuk memenuhi apa yang Bapak tanyakan tadi. Nah, jadi dalam konteks yang seperti ini ya nanti kembali kepada tanggung jawab Pak DKM, nanti ketua DKM untuk bisa melakukan penyeleksian ya terhadap khotib-khotibnya. Sehingga tidak semua khotib itu mengerti tentang rukun khutbah Jumat Pak. Nggak semua khotib itu tahu. Ya, nah paling tidak itu 5 faktor atau 5 macam yang menjadi rukun khutbah. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Yang kedua berkaitan dia dengan membaca sholawat kepada Nabi, ya. Yang ketiganya berkaitan dengan membaca ayat Quran. Itu jangan lupa Pak, ayat Quran. Makanya ada khotib yang kadang-kadang ngomong aja tapi ayat hadisnya nggak ada.
paling tidak dia juga harus mengucapkan ayatnya, bla 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 bla, ini ayatnya surat ayat sekian. Itu harus disampaikan, harus oleh si khotib ketika khutbahnya. Karena ini menjadi rukun. Yang keberapa? Yang keempatnya adalah wasiat takwa. Wasiat takwanya. Walaupun di kalangan, siapa lagi kalau saya bilang tuh, katakanlah di kalangan ustadz-ustadz Wahabi itu, wasiat takwa itu Pak dicampur dengan beberapa 3 ayat paling tidak. Satu di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang keduanya di awal surat An-Nisa. Dan yang ketiganya menjelang akhir di surat Al-Ahzab. Ya. Nah, itu dicampur. Tapi tidak semua tiga-tiganya ini harus dibaca, tidak. Satu ayat pun misalnya mengambilnya di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu sudah cukup memenuhi rukun dari khutbah itu sendiri. Nah, barulah yang kelimanya adalah membaca doa. Ya, doa khususnya penekanannya di doa istighfar. Kita memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Itu rukun. Dan ini memang dijadikan sebagai hal yang persyaratan mutlak Pak di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, dilakukan. Ditambah lagi dengan sholat zuhur. Bukannya jamaahnya kurang. Kalau mazhab Syafi'i lagi nanti mensyaratkan jumlah jamaahnya itu harus 40. Mazhab Syafi'i. Di luar itu mazhab-mazhab yang lain yang saya bilang tadi, ada imam dan khotib pun itu sudah berjamaah namanya. Ya, atau dua orang makmum, 1 orang imam, itu juga sudah dianggap berjamaah. Nah, begitu nanti perdebatan-perdebatannya. Tapi mazhab lain lagi berbeda lagi. Ada juga yang mensyaratkan menjadi apa? Menjadi 12, harus 12 orang. Seperti mazhab siapa itu Pak? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu 12 orang. Baru bisa disebut untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi persoalan-persoalan yang seperti ini memang sekali lagi terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi kalau mau saya katakan tadi ya dikembalikan lagi ya kepada pengurus masjidnya. Jadi menurut mereka memang melakukan seperti begitu, ya akhirnya mereka melakukan diganti dengan sholat zuhur, bahkan ada yang sekedar membaca. Saya pernah beberapa tahun yang lalu juga di daerah orang-orang Betawi Pak, Betawi yang di pinggir-pinggiran Jakarta juga begitu. Saking ketatnya sudah selesai dia khutbah, si khotib ini selesai, ada seorang bapak juga yang akhirnya menyampaikan kembali khutbahnya. Itu betul. Di mana khutbahnya itu terpenuhi yang lima rukun itu. Sedangkan si khotib tadi itu nggak memenuhi rukunnya. Nah, jadi maaf sekali lagi dalam masalah ini kembali kepada DKM-nya. Dan begitu seharusnya kita menyeleksi ya apa yang sudah kita dapatkan keilmuan ini. Karena tadi kita bilang tidak semua khotib memahami tentang masalah rukun-rukun khutbah ini. Nah, kemudian yang kedua Pak, mengenai imam batal. Yang menjadi masalahnya itu memang apakah ketika si imam batal itu Pak, sebelum sujud atau sedang sujud atau setelah sujud? Batalnya di mana gitu? Kalau dia sebelum sujud, oke. Si makmum yang di belakang imam ke depan. Batal dia. Lakukan gerakan itu takbir Allahu Akbar untuk melakukan sujud. Kalau sebelum, yang menjadi masalah itu kalau batalnya dalam keadaan sujud. Nah, kalau batalnya dalam keadaan sujud, maka si imam itu sendiri memberikan aba-aba kepada si makmum yang di belakangnya itu untuk meneruskan dalam keadaan sujud. Kalau batalnya dalam keadaan sujud, tidak berdiri, kan dalam keadaan sujud. Maka saya bilang tadi, iya, begitu, nggak usah berdiri karena tadi batalnya dalam keadaan sujud. Kalau batalnya sebelum sujud ya silakan berdiri. Kalau batalnya barangkali juga sesudah sujud, Allahu Akbar dia bangun, batal, ya lakukan apa yang
Sudah dilakukan oleh si imam ini. Jadi ini yang menjadi persoalannya, batalnya ketika kapan gitu. Itu masalahnya. Ya, saya kira itu, Pak. Siapa tadi, Pak? Ya. Iya. Lafaz iqamah. Ya, secara umum ya Pak ya, lafaz iqamah yang melafazkan kalimat takbirnya satu kali itu, karena di dalam hadis itu menyebutkan ada sebutan ganjil bilangannya. Karena bilangan itu ganjil berjumlah 19, ya, maka iqamahnya cuma sekali. Jadi cuma kata-kata ganjil itu sendiri Pak sebetulnya. Tapi yang menetapkan iqamahnya satu kali ketika iqamah menjelang akhir itu secara khusus tidak menyebutkan seperti itu. Cuman ada hadis yang menerangkan ganjil. Kalau Bapak baca itu nanti kan semuanya genap Pak bilangannya. Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali kan Pak ya. Jadi 2 maksud saya. Asyhadu alla dengan asyhadu anna. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah 2. Ya kan Pak? Kemudian qad qamatis shalah 2. Allahu Akbar 2. Nah, jadi la ilaha illallah ditambahkan yang seperti itu lagi, maka itu akan berakibat yang saya katakan tadi, adanya ganjil itu. Nah kemudian Pak, ada enggak hadis keterangan yang menerangkan tentang komatnya lafaz iqamah dalam takbir itu yang mengatakan genap dengan bilangan genap? Itulah juga ada. Jadi hadis ini kalau boleh kita katakan bertentangan, ya memang agak bertentangan. Cuma sebagian ulama mayoritas dalam masalah ini Pak, mana yang masyhur, mengambil sikapnya begitu Pak, mana yang masyhur, membaca iqamah yang ganjil atau yang genap? Masyhurnya yang mana? Terkenalnya yang mana? Yang terkenalnya, yang masyhurnya itu yang genap itu tadi, bukan yang ganjil. Itu yang masyhur. Sama Pak, sama. Saya katakan sama nih Pak. Ketika seorang imam membaca salam, boleh nggak salam si imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh? Hadis Nabi jelas iya. Cuma kalau dikatakan mana yang masyhur, yang masyhurnya nggak pakai wabarakatuh. Yang masyhurnya saya katakan. Ada yang cukup hanya sekadar assalamualaikum, nggak pakai warahmatullah. Tapi yang masyhurnya lagi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak pakai wabarakatuh. Jadi karena itu juga memang hadisnya juga banyak, ya. Kembali kepada kita untuk menyikapinya, mau ngamalinnya. Ya boleh-boleh saja. Selama hadis itu sahih, saya pernah sampaikan kepada Bapak, hadis itu sahih silakan amalkan. Kalau nggak sahih, jangan dijadikan sebagai penetapan hukum. Jadi ganjil dan genapnya dari sisi jumlah bilangan kalimat atau kata tersebut. Saya kira itu Pak. Masih ada nggak ada Pak ya? Ya baik. Saya kira sampai di situ, mudah-mudahan Bapak juga tidak puas ya Pak ya. Tetap ingin mencari dan mencari ilmu, ya semoga Allah tetap membimbing kita dengan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita menjelang Ramadan ya Pak ya. Saya mohon maaf barangkali ada kesalahan, kekurangan selama saya menyampaikan pada Bapak semua. Dari kekurangan-kekurangan ini, mudah-mudahan Allah tetap membukakan pintu hati kita untuk bisa saling memaafkan, ya. Dan juga atas nama pribadi saya secara pribadi saya juga sekali lagi mengucapkan selamat untuk menjalankan ibadah Ramadan, dan semoga Ramadan di tahun ini Allah jadikan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Baik, kita doa Pak sama-sama. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha kasih ya Allah. Engkau yang maha sayang ya Allah. Di pagi ini kami menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah kami. Baik salat subuh berjamaah. Dan kami lanjutkan dengan mengikuti talabul ilmi ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah kehadiran kami di rumah-Mu ini ya Allah bernilai ibadah yang Engkau ridhoi buat kami ya Allah. Dan ilmu yang kami dapatkan Engkau jadikan ilmu yang bermanfaat buat kami ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah semua dosa-dosa kami. Maafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah pula dosa ayah dan ibu kami. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah sayang kepada kami. Ya Allah, ampunilah pula dosa-dosa dari saudara-saudara kami yang senior dari kami, yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, demikian juga kami mohon kepadamu ya Allah. Beberapa hari ke depan Ramadan akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohani kami. Lekatkan iman dan Islam kami. Agar kami dapat mampu memfungsikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan Kau jadikan buat kami Ramadan di tahun ini 1446 Hijriah menjadi Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah. Kokohkan iman dan Islam kami ya Allah. Kokohkan iman dan Islam kami ya Allah. Hingga akhir hayat kami masing-masing ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.